Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cindy Cynthia Yuepria, NIM 2372202002. Saya tinggal di Kota Pagaralam, tepatnya di Desa Ngendagung. Saya merupakan mahasiswi semester 1 di TPA Prodi Kesejahteraan Sosial. Kampus ITPA beralamat di Jalan Masik Siagim nomor 75 Simpang Bacang. ITPA memiliki 4 prodi, diantaranya adalah yang pertama Teknik Informatika, Teknik Sipil, Teknologi Dasar Pertanian, dan Kesejahteraan Sosial. Saya angkatan pertama untuk prodi Kesejahteraan Sosial. Untuk teman-teman yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, kalian bisa bergabung di jurusan Kesejahteraan Sosial. Adapun tujuan di balik video ini adalah untuk memenuhi tugas Community Organization dari Bapak Merianto Esos MSOS. Baiklah teman-teman sekalian, saya akan menjelaskan materi mengenai perilaku organisasi. Menurut David, sebagaimana dikemukakan oleh Nora Aganatoha, bahwa perilaku manusia adalah sebagai suatu fungsi dari integrasi antara person atau individu dengan lingkungannya. Perilaku merupakan seperangkat perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan respon terhadap sesuatu dan kemudian dijadikan kebiasaan karena adanya nilai yang diyakini. Apa sih itu organisasi? Menurut Chester, organisasi adalah sistem kerjasama antara dua orang atau lebih. Sedangkan menurut James, organisasi adalah setiap bentuk kerjasama untuk pencapaian tujuan bersama. Adapun pengertian organisasi dari statis dan dinamisnya. Pengertian statis. Organisasi adalah wadah berhimpun sejumlah manusia karena memiliki kepentingan yang sama. Statis dalam arti bahwa setiap organisasi memiliki struktur yang cenderung tidak berubah. Di samping itu posisi, status, dan jabatan juga cenderung permanen. Pengertian dinamis. Proses kerjasama sejumlah manusia dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Dinamis dalam arti bahwa kerjasama berlangsung secara berkelanjutan atau proses selalu mungkin menjadi lebih efektif dan efisien. Sebaliknya, juga semakin kurang efektif atau kurang efisien. Dari pengertian organisasi sebagaimana telah diuraikan di atas, pada dasarnya memiliki 4 unsur pokok, yaitu 1. Manusia. Unsur ini dari segi jumlah terdiri dari 2 orang atau lebih. 2. Filsafat. Manusia yang menghimpun diri dalam organisasi dengan hakikat kemanusiaannya, menjalani kehidupan bersama berdasarkan filsafat yang sama sehingga memungkinkan terwujudnya kerjasama. 3. Proses. Organisasi sebagai perwujudan interaksi antara manusia yang menghasilkan kerjasama tidak pernah berhenti selama manusia berhimpun di dalamnya. Oleh sebab itu, kerjasama tersebut sebagai kegiatan yang berlangsung sebagai proses. 4. Tujuan. Organisasi didirikan manusia adalah karena kesamaan kepentingan baik dalam rangka mewujudkan hakikat kemanusiaannya maupun secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhannya. Pentingnya mempelajari perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. Gito Sudarmo memberikan definisi bahwa perilaku organisasi adalah merupakan bidang ilmu yang mempelajari tentang interaksi manusia dalam organisasi yang meliputi studi secara sistematis tentang perilaku, struktur, dan proses dalam organisasi. Tujuan mempelajari perilaku organisasi. Menurut Robbins, tujuan perilaku organisasi pada dasarnya ada 3, yaitu menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan perilaku manusia. 1. Menjelaskan berarti kajian perilaku organisasi berupaya mengetahui faktor-faktor penyebab perilaku seseorang atau kelompok. 2. Meramalkan berarti perilaku organisasi membantu prediksi kejadian organisasi pada masa mendatang. 3. Mengendalikan berarti bahwa perilaku organisasi menawarkan berbagai strategi dalam mengarahkan perilaku individu atau kelompok. Berbagai strategi kepemimpinan, motivasi, dan pengembangan tim kerja yang efektif merupakan contoh-contoh dalam mengarahkan perilaku individu atau kelompok. Baiklah teman-teman, itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai materi perilaku organisasi. Saya minta maaf jika terdapat banyak kesalahan mengenai materi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Rektor Institut Teknologi Pagaralam, Ibu Asmina MMM.Com, kepada Ketua Jurusan Kesejahteraan Sosial, Ibu Wita Haryani Esos MAP, dan kepada Bapak Dosen Pembimbing Mata Kuliah, yaitu Bapak Merianto Esos MSOS. Baiklah teman-teman, silakan bergabung di kampus ITPA, khususnya jurusan Kesejahteraan Sosial. Saya tunggu ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.